Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iyas Sutiana dari kelompok bermain SPB Al-Hikmah, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul 365 Kegiatan untuk Anak Dini Usia berdasarkan prinsip pendidikan Montessori, panduan bagi guru dan orang tua. Penulis adalah Mary Weaver dan alih bahasa adalah Irawati Safitri. Buku ini diterbitkan oleh Primedia Pustaka, kelompok Gramedia Majalah, tahun terbit tahun 2003. Nah, mengapa saya memilih untuk mereview buku ini? Karena buku ini sangat menarik, ditulis oleh seorang yang sangat berpengalaman di dunia pendidikan anak usia dini. Beliau adalah Mary Weaver sebagai penulis dari sekolah taman kanak-kanak. Selain penulis juga seorang guru dari sekolah taman kanak-kanak dan prasekolah selama lebih dari 25 tahun. 15 tahun terakhir ia bekerja sebagai guru di Taman Kanak-kanak Manhattan. Nah, beliau terlibat aktif di The Bank Street School of Education sebagai guru pendukung dan program dini usia. Walaupun buku ini adalah buku terbitan lawas, namun buku ini sangat kaya dengan praktik-praktik baik dalam kegiatan anak usia dini. Buku ini membantu guru dan orang tua dalam mengajari anak usia dini. Buku ini mudah dipahami dan mudah dipraktekkan dengan bahan yang ada di rumah dan mudah didapat. Nah, apa saja isinya? Mari simak selengkapnya. Buku ini tebalnya setebal lebih dari 365 halaman, memuat kegiatan-kegiatan untuk anak usia dini dengan rentang usia 3, 4, 5, dan 6 tahun. Apa saja aktivitas kegiatan dari buku ini? Nah, aktivitasnya ada aktivitas bahasa, aktivitas matematika, aktivitas ilmu pengetahuan alam, dan aktivitas fisik. Apa saja keterampilan yang dipelajari dalam aktivitas-aktivitas tersebut? 1. Aktivitas bahasa. Dalam aktivitas bahasa terbagi 3, yaitu pra-menulis, menulis, dan membaca. Keterampilan yang dipelajari dalam pra-menulis terdapat pengenalan abjad, menggambar, dan mewarnai. Dalam menulis, keterampilan yang dipelajari adalah kegiatan-kegiatan mereka-reka ejaan, mengenal bunyi huruf, dan membedakan bunyi. Dalam membaca, keterampilan yang dipelajari adalah membedakan secara visual, pemahaman, berpikir kritis, berpikir imajinatif, dan keterampilan berbahasa. Kedua adalah aktivitas matematika. Keterampilan yang dipelajari dalam aktivitas matematika adalah mengenal relasi bilangan, menyortir dan mengklarifikasi, mengenal pola, pengenalan angka, membuat perbandingan, menghitung, memecahkan masalah, melakukan pengukuran, membuat perkiraan, mengurutkan, mengenal bentuk geometri, menyusun dan mengelompokkan, mengenal grafik, mengenal waktu, dan mengenal uang. 3. Aktivitas ilmu pengetahuan alam. Keterampilan dipelajari dalam aktivitas ilmu pengetahuan alam adalah keterampilan bertanya, melakukan pengamatan, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan mencatat data, serta membuat kesimpulan. Keempat, aktivitas fisik. Nah, keterampilan yang dipelajari dalam aktivitas fisik adalah koordinasi tangan dan mata, keterampilan menggunakan jari jemari, keterampilan motorik halus, dan keterampilan motorik kasar. Nah, bagaimana contoh aktivitasnya? Nah, di sini ada beberapa contoh yang tersaji. Di antaranya misalnya untuk aktivitas bahasa pada anak usia 3 tahun ke atas. Judul aktivitas foto keluarga. Keterampilan yang pelajari 1. Menambah pembendaharaan kata, 2. Mereka-reka ejaan, 3. Mengurutkan. Bagaimana aktivitasnya? Ajaklah anak melihat foto keluarga
Ceritakanlah orang-orang dan peristiwa pada foto tersebut. Dengan bantuan guru atau orang tua, anak bisa mendokumentasikan foto-foto tersebut, terutama yang menggambarkan dirinya. Guru atau orang tua bisa menuliskan nama, tanggal, keterangan foto tersebut. Kemudian foto-foto tersebut disusun dalam satu album bersama anak. Nah, kegiatan ini mendorong anak dalam berbahasa seperti konsep waktu dan posisi dalam keluarga. Nah, sekarang contoh aktivitas matematika, misalnya untuk anak usia 6 tahun ke atas. Judulnya aktivitas membuat uang logam. Keterampilan yang pelajari, 1. Mengenal uang, 2. Koordinasi tangan dan mata. Bagaimana aktivitasnya? Aktivitas yang dilakukan untuk membantu anak mengenal uang logam adalah menjiplak uang logam tersebut. Perkenalkan semua jenis uang logam satu persatu. Lalu mintalah ia melihat kedua sisi dari uang logam tersebut secara seksama. Dan ajaklah ia mendiskusikan bentuk uang, yang maksudnya bentuk uang tersebut, uang logam tersebut. Nah, jangan lupa memperhatikan tahun berapa uang logam tersebut dicetak. Setelah itu, letakkan uang logam di bawah kertas putih. Bantulah ia menjiplak dengan menggunakan krayon. Buatlah jiplakan dari kedua sisi uang logam. Nah, sekarang bagaimana aktivitas ilmu pengetahuan alam untuk anak, misalnya untuk anak usia 5 tahun ke atas. Judul aktivitas bermain bayangan. Keterampilan yang dipelajari, 1. Keterampilan bertanya, 2. Melakukan pengamatan, 3. Membuat hipotesis, 4. Membuat kesimpulan. Aktivitas. Nah, konsep tentang waktu dan musim bisa diajar kepada anak dengan cara mengamati bayangan. Semakin dekat benda dengan matahari, semakin besar bayangan terlihat. Saat sebuah benda menutupi cahaya, terjadilah sebuah bayangan. Nah, cobalah cara sebagai berikut. Tandai posisi bayangan anak pada saat pagi, siang, dan sore di selembar kertas lebar dengan kapur di jalan aspal depan rumah. Lalu catat waktunya dan ukur juga bayangannya. Mana yang paling besar? Apakah bayangan-bayangan itu bergerak ke titik yang lainnya? Nah, itulah contoh aktivitas ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang aktivitas motorik, misalnya untuk anak usia 4 tahun ke atas. Contoh aktivitas mengenal tekstur kain. Keterampilan yang pelajari, 1. Koordinasi tangan mata, 2. Membuat perbandingan, 3. Menyortir dan mengklarifikasikan. Aktivitasnya, siapkan berbagai jenis kain dengan berbagai tekstur. Tapi pastikan 2 helai untuk setiap jenis kain yang digunakan. Kegiatan ini bisa digunakan dengan cara mata tertutup atau terbuka. Tapi inti dari kegiatan ini adalah mengamati dan membandingkan setiap jenis kain, lalu mencocokkannya. Bisa digunakan dari kain satin, bludru, belacu, atau konduroy. Suruhlah anak meraba setiap permukaan kain dan menceritakan apa yang mereka rasakan. Agar lebih menantang, suruhlah anak menutup mata dan menarik keluar 6 lembar kain dan suruhlah ia memasang-pasangkannya bahan kain yang memiliki tekstur yang sama. Setelah itu, bukalah matanya dan periksalah hasilnya. Nah, hikmahnya dari buku ini adalah bahwa aktivitas kegiatan untuk anak dini usia dengan berdasarkan prinsip pendidikan Montessori itu mudah dipraktekkan dengan media yang didapat dan kegiatan sehari-hari yang menarik bagi anak. Nah, demikian review dari buku ini. Semoga bermanfaat, semoga tertarik dan bisa melihat atau mencarinya. Bisa searching di Google atau di internet. Juga karena ini buku lawas, semoga bisa membacanya dan bisa memberikan aktivitas untuk anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.